Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, serta pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Kita semua, berapa lama waktu yang kita habiskan untuk bermain media sosial dalam sehari? Apakah 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih? Ketika bangun tidur, apa yang paling pertama kita lihat? Apakah Al-Quran atau justru handphone? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Sebab saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas dilakukan melalui handphone. Kita bisa belajar, berkomunikasi, mencari informasi, bahkan kita bisa berdakwah melalui media sosial tersebut. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, ada tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh seseorang muslim, yaitu bagaimana menggunakan media sosial dengan etika dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merenungkan pertanyaan tadi, kita dapat memahami bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi ini memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang dapat memengaruhi akhlak dan perilaku kita sebagai seseorang muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membahas tentang digitalisasi dan etika muslim di era media sosial, agar kita dapat memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara bijak serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan di era digital saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan
menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika dahulu ayat ini sering dikaitkan dengan ucapan lisan, maka di era digital saat ini kita juga perlu menyadari bahwa tulisan yang kita ketik, komentar yang kita unggah, dan pesan yang kita kirim juga merupakan bagian dari perkataan yang akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa etika yang perlu kita perhatikan sebagai seseorang muslim ketika menggunakan media sosial. Itu yang pertama, menyaring informasi sebelum membagikan informasinya. Saat menerima suatu berita, jangan langsung membagikannya kepada orang lain. Pastikan terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak, sebab menyebarkan berita bohong atau hoax dapat merugikan banyak pihak dan termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim harus menjadi pribadi yang teliti dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Oke, yang kedua yaitu menjaga lisan dan tulisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis Rahmat Bukhari dan Muslim. Di media sosial, jari-jari kita seolah menjadi perpanjangan dari lisan kita. Oleh karena itu, sebelum menulis komentar atau membuat unggahan, pikirkan terlebih dahulu. Tulisan tersebut bermanfaat atau justru menyakiti perasaan atau hati orang lain. Hindari menghina, mengejek, memfitnah, membuli, dan menyebarkan ujaran kebencian. Lanjut yang ketiga yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah yang sangat luas. Kita dapat membagikan ayat Al-Quran, hadis, motivasi Islam, ilmu pengetahuan, serta berbagai informasi yang bermanfaat. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi ladang amal dan pahala untuk kita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri dan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Jangan mudah menyebarkan aib orang lain, mengunggah sesuatu mengunggah sesuatu yang mempermalukan orang lain, atau menyebarkan gosip kebenaran yang belum jelas kebenarannya. Oke, lanjut. Sebagian muslim, kita harus menghormati privasi dan menjaga perasaan sesama. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu mengatur waktu penggunaan media sosial.
media sosial memang menarik, tetapi jangan sampai membuat kita lalai dari kewajiban kita. Jangan sampai karena terlalu sibuk bermain media sosial, kita dapat menunda sholat kita, melupakan pelajaran, atau mengabaikan orang tua dan keluarga kita. Gunakan media sosial secara bijak dan sesuai kebutuhan agar kehidupan kita tetap seimbang. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, teknologi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan bijak. Yang kedua, setiap ucapan, tulisan, komentar, dan unggahan akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang muslim harus menjaga adab baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Yang keempat, media sosial dapat menjadi sumber pahala jika digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Yang kelima, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan keimanan dan akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital ini media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun jangan sampai media sosial mengendalikan kehidupan kita. Sebaliknya, kitalah yang harus mengendalikan teknologi dan berlandaskan iman dan takwa. Jangan sampai jari-jari kita banyak menulis keburukan daripada kebaikan. Jadikan media sosial bukan ladang untuk kita berbuat dosa, karena setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar menjadi generasi muslim yang cerdas, berakhlak mulia, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya dari saya sendiri, lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.